pagi adik-adik semuanya. Wah, seneng banget nih kakak bisa ketemu lagi nih sama adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik semuanya nih yang ada di rumah? Gak apa-apa ya, kita masih ketemu lewat layar kaca. Wah, gak apa-apa. Gimana kabarnya? Wah, kakak berharap pasti adik-adik semuanya masih tetap dalam keadaan yang sehat, ya loh. Nah, masih rajin cuci tangan ya, terus ya, pokoknya terus rajin cuci tangan. Terus masih masih rajin berolahraga ya, oke. Terus jangan lupa banyak minum air putih ya adik-adik ya. Ya, terus juga makan makanan yang bergizi ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita. Kakak mau membawakan satu buah cerita yang judulnya tidak bisa diduga. Wow, keren ya judulnya ya, tidak bisa diduga. Wah, maksudnya apa nih? Nah, tapi sebelum kakak bercerita, seperti biasa, taruh tangan di depan dada. Oke, kita akan berdoa. Kakak akan berdoa buat adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah baik kepada kami semua. Engkau menyertai kami sampai dengan hari ini. Bapak, hari ini kami semua mau mendengarkan cerita yang berjudul Tidak Bisa Diduga. Biarlah Tuhan kiranya dari cerita ini banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil oleh adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, buat adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya, terus dibuka di kitab 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai dengan 16. Nah, kakak ulang ya. Buka di kitab 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai 16. Nah, ceritanya tentang apa tuh adik-adik? Kok judulnya tidak bisa diduga? Wah, dari judulnya aja bikin penasaran ya adik-adik ya. Tidak bisa diduga. Wah, keren banget loh judulnya. Nah, ceritanya tentang apa adik-adik? Ya, ceritanya itu tentang Daud. Daud. Nah, si Daud ini ceritanya memukul kalah orang Filistin. Dipukul gini. Gitu. Bukan. Jadi gini adik-adik. Oke, kakak cerita ya. Nah, kabar Daud sudah diangkat dan menjadi raja Israel itu terdengar sampai mana-mana. Wah, buat orang-orang yang suka dan senang sama Daud nggak masalah, senang dong, ya kan? Yeay, Daud jadi raja. Nah, buat orang-orang yang nggak suka sama Daud, ya namanya nggak suka, ya pokoknya nggak suka, sebel kan gitu. Nah, orang Filistin ini akhirnya mendatangi Daud, menyerang Daud, ya, mau nangkep Daud karena dia nggak suka, gitu. Nah, Daud itu berperang, itu kan sudah berulang kali ya adik-adik ya, sudah berkali-kali dia menghadapi yang namanya melawan orang Filistin ini kan sudah beberapa kali. Nah, hebatnya Daud itu nggak sombong gitu loh. Daud itu nggak sombong. Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Contohnya ini nih, kan gitu. Contohnya ini, waktu mau melawan orang Filistin, dia tanya loh sama Tuhan, Tuhan, gimana ini? Aku harus apa? Tuhan jawabnya apa? Tenang aja, kamu maju aja. Nanti aku akan serahkan mereka ke tanganmu. Nah, intinya apa adik-adik? Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena Tuhan menyertai dan memberkati Daud. Ya, Tuhan senang kepada Daud. Karena Daud itu selalu melibatkan Tuhan. Ya, selalu tanya sama Tuhan. Nah, aku harus gimana Tuhan? Kan gitu. Nah, akhirnya Tuhan benar-benar buat si bangsa Filistin kalah. Ya, melawan Daud. Daud yang menang. Hore! Nah, terus waktu bangsa Filistin datengin Daud untuk menyerang dan menangkap Daud lagi, Daud tanya lagi. Padahal Daud ini kan pengalamannya berperang itu kan udah banyak adik-adik. Kenapa harus tanya Tuhan terus? Ya toh, ya sudah
aja. Tapi Daud gimana? Daud tetap bertanya loh adik-adik sama Tuhan. Tuhan, ini gimana? Aku harus apa ini yang aku lakukan? Nah, Tuhan bilang, ya tenang aja. Tuhan tuh bilangnya gini, kamu di belakang ya, kamu jangan maju ke depan, kamu di belakang aja dulu, kan gitu. Di belakang pohon, kan gitu kan. Ada pohon namanya pohon kertau. Waduh. Nah, Daud nih disuruh nunggu dulu tuh di belakang pohon, membentuk sebuah lingkaran gitu ya, gitu kan. Nah, terus Tuhan bilang gini, nanti kalau kamu dengar derap langkah, cepet kamu langsung maju. Mereka pasti semua akan kalah. Waduh, keren ya adik-adik ya. Nah, ternyata Daud melakukan seperti yang diperintahkan sama Tuhan, ya. Oke deh, aku berjaga-jaga, aku akan berdiri di belakang pohon nih, kan gitu. Nah, dia membentuk sebuah lingkaran. Dia mendengar suara derap langkah, langsung dia, wah, akhirnya Daud menang lagi adik-adik. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita belajar ya beberapa hal ya adik-adik ya. Yang pertama, Daud itu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus gimana? Aku mau berperang ini melawan bangsa Filistin. Nah, dan yang hebatnya lagi, yang bisa kita pelajari lagi nih adik-adik ya, Tuhan itu menolong dengan cara yang nggak kita duga gitu loh kan, ya kan? Nah, Tuhan itu bisa pakai berbagai macam cara untuk menolong kita, untuk menolong Daud. Nah, ingat nggak waktu Daud melawan Goliat? Wah, Daud itu kan nggak pakai baju perang, ya kan? Nggak pakai baju zirah, ya toh, nggak bawa pedang, ya kan? Yang dibawa cuma apa? Dia ambil batu loh adik-adik, ya, pakai umban, ya. Akhirnya Goliat kalah. Kenapa sih? Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati Daud. Nah, adik-adik, kakak juga kepingin nih ajak adik-adik semua, meminta kepada adik-adik semua untuk selalu percaya kepada Tuhan, ya kan? Kepada Tuhan Yesus. Di setiap kesusahan kita, di setiap pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi, Tuhan itu selalu ada loh adik-adik buat kita, ya. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, dan caranya benar-benar yang tidak bisa diduga, iya kan adik-adik, ya kan? Nah, contohnya nih, misalnya ya, adik-adik baru sakit, ya. Tuhan, aku kan jadi nggak bisa main karena aku sakit. Aku pengen sembuh Tuhan, supaya aku bisa main lagi, misalnya gitu. Nah, kalau adik-adik percaya, adik-adik mengenal Tuhan kita, tidak hanya mengenal tapi menaruh Tuhan kita di dalam hati adik-adik, Tuhan itu selalu ada buat adik-adik semua. Tuhan bisa menyembuhkan lewat obat-obatan yang adik-adik minum, makanan yang adik makan, minuman yang adik minum, ya kan? Bisa lewat dokter, lewat suster, atau lewat apa saja. Tuhan menolong dengan caranya. Tuhan menyertai kita selalu, Tuhan memberkati kita selalu. Dan pertolongan Tuhan, apa adik-adik? Betul, selalu tepat pada waktunya dengan cara yang tidak bisa diduga. Nah, itu adik-adik cerita hari ini yang judulnya tidak bisa diduga lah, yang judulnya tidak bisa diduga tadi ya. Ternyata udah tahu nih kenapa kok judulnya tidak bisa diduga. Ya, karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dan cara-cara yang dipakai Tuhan untuk menolong kita selalu
tidak bisa diduga-duga ya adik-adik ya. Nah, yuk kita semua percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Ya, itu cerita hari ini. Yuk sekarang kita taruh tangan di depan dada. Kakak mau berdoa untuk mengakhiri cerita kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tahu pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya dan dengan cara-Mu, cara yang tidak bisa kami duga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau percaya, kami mau taat kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oke. Cerita tadi udah. Sekarang ayat hafalan. Oke. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kakak ulangi ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, setelah ayat hafalan, challenge time dong. Nah, challenge-nya minggu ini apa adik-adik? Ada 2 ya. Challenge yang pertama adalah membuat video waktu adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Ya, tadi Mazmur 121 ayat 2. Nah, terus yang kedua, ini kakak yakin deh, adik-adik juga pasti suka. Siapa yang suka selfie? Ayo. Nah, kakak minta adik-adik semuanya untuk berfoto, tapi backgroundnya atau latar belakangnya itu pohon boleh ya, terus tanaman-tanaman bunga juga boleh. Jadi misalnya adik-adik lagi ke kebun gitu ya, misalnya ke kebun bunga gitu, terus adik-adik selfie cekrik, gitu kan, indah ya, memperlihatkan hasil ciptaan Tuhan. Nah, tadi tantangannya yang pertama apa? Membuat video menghafalkan ayat hafalan. Terus yang kedua apa adik-adik? Ya, berfoto dengan background atau latar belakangnya pohon boleh ya. Terus tanaman bunga juga boleh ya, kebun bunga itu kan bagus tuh ya. Nah, terus adik-adik selfie di situ. Jangan bunganya ya yang difoto ya, tapi adik-adik dan background latar belakangnya itu kebun bunga boleh atau pohon-pohon juga boleh. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kakak rasa sekian dulu ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.